Ya, eh, Bukan secara dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Secara Waalaikumsalam online warahmatullahi warahmatullahi pada wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oh delay ya di saya udah panjang. Iya, Betul, Mem. Ya, Delay suaranya nilai mem. putus-putus. oke, baik. Bapak Ibu, kita sambung kembali ya yang kemarin ya terkait dengan analisis statistik deskriptif. Jadi artinya kalau nanti Bapak Ibu punya data ya peroleh di lapangan, nanti yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah menganalisis ya statistik deskriptifnya, yaitu mencari nilai rata-ratanya, kemudian modus ya, median, standar deviasi, kemudian juga membuat tabel histogram dan poligonnya. Oke, nah ini hari ini kita akan belajar itu. Nah, kemudian nanti setelah dianalisis data deskriptif, ya data Bapak Ibu lanjut untuk uji prasyarat. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, maka lanjut ke uji pengujian hipotesis. Nah, hipotesisnya tergantung apakah nanti Bapak Ibu menggunakan regresi, menggunakan analisis jalur, atau Bapak Ibu melakukan untuk penelitian eksperimen, maka menggunakan ANOVA. Ya, jadi regresi, analisis jalur biasanya digunakan untuk eh, penelitian survei, ya, korelasional. Oke, nah itu. Saya harapkan Bapak Ibu sudah ada SPSS-nya sudah terinstall. Saya tidak bisa membantu karena saya sendiri juga tidak menginstal atau menggunakan link yang saya berikan ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu terkendala dengan pada install pada MacBook, ya memang ada, kalau saya lihat memang di filenya itu di bagian crack-nya itu belum lengkap ya. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Hasbullah ya. Tapi kalau yang di Windows itu udah berhasil ya. Semuanya rata-rata bisa ya di Windows. Hanya tadi ya Pak, kadang ada yang salah klik license. Jadi sebenarnya jangan di yang public ya, tapi ada satu klik centang apa gitu ya di centang yang itu sehingga hanya memberikan nomor ID-nya saja ya. Karena kalau yang bagian license-nya ya Bapak Ibu harus berbayar ya, dan itu hanya trial 1 bulan. Setelah itu lanjut otomatis dia minta apa pembayaran kalau nggak diputu kalau nggak tidak kita tidak bisa membukanya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk materi hari ini sudah semua tersedia di LMS ya. Saya harap Bapak Ibu sudah membukanya. Dan memang teman-teman ada yang terkendala membuka kalau di luar file PDF. Oleh karena itu untuk data mentah dalam bentuk dalam bentuk Excel itu saya berikan juga di WA Group ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membukanya ya. Baik, di sini ada 22 yang sudah hadir. Ya, saya izin. Nah, ini kita ini dulu. Sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Baik, nah ini jadi Bapak Ibu saya minta untuk menginstal SPSS-nya. Jadi memang awal ini SPSS ditujukan untuk yang ilmu sosial ya, tapi ternyata dia juga bisa diaplikasikan untuk ilmu murni, kemudian termasuk MIPA ya, kemudian pendidikan, kemudian agronomi, kedokteran ya. Jadi bisa digunakan bukan hanya ilmu sosial saja. Nah, kita mulai latihan. Ini adalah praktikum yang pertama kita dalam menggunakan SPSS. Nah, sambil mendengar penjelasan ini, Bapak Ibu membuka itunya ya, SPSS-nya sambil dilihat ya tampilan SPSS-nya masing-masing. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS Bapak Ibu. Nah, di bagian atas itu kan ada file, edit, view, data, dan seterusnya ya, sama semua. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan ada tombol 2 di bagian bawah kiri. Di situ ada data view dengan variable view. Betul? Nah, mungkin kalau yang yang versi 29 dan 30 itu adanya di tengah ya, di tengah ini. Nah, Bapak klik yang di data view. Nah, data view itu akan muncul ada di kolom-kolom di atasnya nama variabel var ya banyak ya. Nah, itu adalah tempat kita menuliskan variabel-variabel kita. Oke. Nah, data view ini adalah berisi data mentah kita.
Data view ini bisa Bapak Ibu isi secara manual atau nanti Bapak Ibu bisa copy paste dari Excel. Jadi datanya Bapak Ibu buat dulu di Excel atau di Word ya, tapi mungkin lebih enak di Excel. Kemudian nanti tinggal copy paste saja, masukkan ke laman data view yang ada di SPSS. Oke ya. Nah, kemudian coba Bapak Ibu klik yang sebelahnya, sorry, saya klik ini kan PDF ya, lupa. PPT. Bapak Ibu klik yang apa sebenarnya itu ada variable view ya, sebelah data view. Nah, itu akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, maaf. Nah, nih di variable view. Nah, ini adalah tempat kita menuliskan variabel-variabel kita. Ya, eh, karena Bapak Ibu adalah tesis, biasanya variabel bebasnya itu minimal 2, ya, minimal 2 ya. Kalau mungkin waktu S1 masih diperbolehkan variabel bebasnya itu 1, ya. Jadi nanti akan ada data X1, data X2 sebagai variabel bebas, ya. Kemudian ada Y itu sebagai variabel terikatnya. Oke. Nanti kita akan isikan di sini. Nah, ini adalah latihan kita untuk hari ini. Ini studi kasus penelitian survei korelasional di mana X1 adalah minat belajar, X2-nya adalah motivasi belajar, Y-nya adalah keterampilan menulis cerpen. Ini ceritanya ya Bapak Ibu ya, ini ngarang-ngarang aja nih untuk yang variabelnya. Misalkan X1 minat belajar, apakah dia berpengaruh terhadap keterampilan menulis cerpen? Eh, bisa jadi tidak ya, bisa jadi iya. Kemudian motivasi belajar berpengaruh nggak terhadap peningkatan keterampilan menulis cerpen siswa? Bisa ya, bisa tidak. Oke, makanya nanti akan kita analisa. Ya, kemudian apakah minat belajar kalau dia digabung dengan motivasi belajar berpengaruh terhadap keterampilan menulis cerpen? Ya. Itu jadi kan ada banyak kemungkinan. Bisa jadi minat belajar ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan menulis cerpen. Bisa jadi motivasi belajar berpengaruh terhadap keterampilan menulis cerpen. Atau kalau kedua-duanya digabung, minat dan motivasi ternyata tidak berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan menulis cerpen dan seterusnya. Jadi ada banyak banyak kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu kita uji hipotesisnya ya nanti. Nah, langkah awal yang tadi saya sampaikan yaitu apa namanya statistik deskriptif ya. Nah, caranya yang tadi ya, kalau sudah Bapak Ibu buka SPS-nya, maka akan ada Bapak klik yang di bagian bawah, ada variable view, kita isikan. Itu ada kolom yang namanya name ya, kita isikan notasi variabel, yaitu X1, X2 dan Y. Kemudian lanjut lagi ada apa namanya kolom yang kedua ada type dan isi numerik. Itu otomatis akan terisi numerik kalau Bapak Ibu tekan. Kemudian juga width dan itu juga kolom juga akan terisi otomatis dengan angka 8, itu abaikan saja. Kemudian desimal. Desimalnya itu adalah karena yang apa namanya data mentah yang saya berikan contoh untuk latihan, itu kan bulat ya angkanya ya, yang Iya, nggak Bu. ada koma di belakangnya, maka kita kan nanti otomatis dia akan muncul angka 2. Nah, angka 2 itu kita ubah ke angka 0. Ya. Nah, kemudian ada label. Nah, label ini silakan Bapak Ibu isi sesuai nama variabelnya. Misalkan X1 tadi apa? Minat belajar. Kemudian X2-nya adalah motivasi belajar. Y-nya adalah keterampilan menulis cerpen. Kemudian ada kolom berikutnya adalah value dan missing. Itu otomatis ya akan terisi sendiri. Kemudian align itu kita tulis apa nanti akan juga otomatis ya terisi. Kemudian measure kita pilih skala ya karena ini adalah untuk interval dan rasio ya maka kalau dalam SPSS dia kita masukkan ke dalam klik yang skala pilih bagian skala. Nah kemudian yang paling ujung itu adalah role dan itu otomatis terinput ya terisi dengan input ya itu. Oke ini untuk yang variable view ya. Nah ini tampilannya akan seperti ini ya. Jadi nama itu X1, X2 dan Y kemudian eh, yang kita isi selanjutnya adalah label karena yang sebelumnya itu ada terisi otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian juga yang misalnya itu kita isikan kita klik yang skala karena ada 3 pilihan ya. Oke. Nah kalau sudah itu kan tadi di data view ya. Nah sekarang kita beralih ke data view. Klik data view maka tampilannya akan seperti ini. Yang tadinya X1, X2, Y itu ke bawah. Nah sekarang dia menjadi judul ya, judul dari kolom-kolom kita. Karena ada 3 variabel, maka dia akan muncul 3 variabel ini. X1, X2, dan Y. Ya. Nah, Ini ini otomatis ya dokter ya. iya, betul. Otomatis, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, kemudian ini adalah data mentah kita ya. Data mentah ini kebetulan untuk yang masing-masing variabel ini
sampelnya 30. Ya, jadi kalau ditotalkan ada 90 data. Ya, 30 X1, 30 X2, dan 30 Y. Ya, jadi totalnya ada 90. Oke. Nah, untuk di data view ini, Bapak Ibu bisa mengentrinya secara manual. Jadi masuk datanya satu-satu. Bapak Ibu isi ya, seperti Bapak Ibu menulisnya di Excel ya. Satu-satu, atau lebih mudah yang tadi, Bapak Ibu simpan dulu di Excel, kemudian di copy paste ya ke dalam data view yang ada di SPSS. Data Ya. ya, Bu Dokter ya. Betul, betul Pak. Nah, kemudian ini nah, kalau Bapak Ibu mengcopy dari Excel itu jangan semuanya Bapak Ibu copy ya, mulai dari nomor, X1, X2 dan Y-nya ditulis tidak. Tapi datanya saja, ini yang kolom merah, ya kotak merah ini ya. Bagian itu saja tinggal Bapak Ibu copy, kemudian dipastekan ke bagian data view dari SPSS. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ini akan lebih memudahkan. Nah, kalau sudah, misalkan Bapak Ibu tidak ingin lanjut ya, sudah cukup sampai di sini dulu datanya, saya olahnya nanti bisa, tinggal Bapak Ibu simpan. Di bagian atas kan ada namanya file ya. Nah, klik seperti biasa kalau kita menyimpan file, kalau kita mau lagi menulis dan sebagainya itu ya, tinggal klik file, kemudian save as. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu menyimpannya di mana? Ya, apakah di data atau di dokumen ya, silahkan di mana saja. Jangan lupa tapi ya, kadang kemarin Bu, kok saya datanya nggak ada padahal saya sudah simpan ya. Ternyata dicari-cari ada, hanya lupa nyimpannya di bagian mana ya. Jadi perhatikan ya di bagian mana Bapak Ibu menyimpan data tersebut. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Data filenya bisa Bapak Ibu simpan dengan data penelitian, survei dengan regresi ganda. Silahkan. Karena nanti memang ini terkait dengan uji regresi, ya, regresi ganda. Oke. Tapi silakan menyimpan dengan file apa saja, ya. Nah, kalau sudah lanjut kita analisis, ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini adalah hanya baru langkah awal, ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan data, jadi di bagian atas ini kan ada file, edit, dan seterusnya. Maka ini ada analyze, Bapak Ibu klik yang analyze ini, kemudian klik yang deskriptif statistik, kemudian klik yang frequencies. Ini ada paling atas ya. Bapak Ibu klik saja. Nah, kalau sudah akan tampilannya seperti ini ya. Ini kan ada minat belajar X1, motivasi X2, dan kemampuan menulis Y-nya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lanjut ya, 3 variabel ini dianalisis atau satu per satu. Kita coba dulu satu per satu ya. Jadi di sini minat belajar diklik, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel, yaitu dengan mengklik tombol yang panah biru ini. Ya, kalau sudah Bapak Ibu klik, maka dia akan berpindah. Ya, jadi variabel 1 sudah pindah ke kolom yang ada tulisannya variabel. Nah, ini berarti kita ingin melihat data statistik deskriptif hanya untuk yang X1 saja. Kemudian jangan langsung diklik OK, tapi kita klik statistik. Ada tombol paling atas statistik, ya, kemudian dia akan muncul seperti ini modusnya. Ya, karena kita akan kalau yang data deskriptif pasti kita akan mencari tahu berapa sih nilai rata-ratanya yang muncul. Minimal tinggal Bapak Ibu klik continue. Nah, kalau sudah continue, jangan langsung diklik OK. Tapi klik bagian charts-nya. Setelah statistik kan ada tulisan charts di bawahnya. Bapak Ibu klik, maka muncul kolom seperti ini. Karena kita ingin menampilkan histogram. Nah, dan jangan lupa, jangan hanya mengklik histogram, tapi Bapak Ibu centang yang bagian show normal kurva ini ya. Karena kalau tidak, maka tidak akan muncul kurva histogramnya. Hanya muncul histogram saja. Jadi hanya muncul batang-batangnya saja tanpa ada garisnya gitu ya. Kalau sudah klik continue. Kalau sudah continue, maka hasilnya tinggal Bapak Ibu oke kan, maka dia akan keluar outputnya seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil untuk yang X1 ya. Bapak Ibu lihat di sini N ini adalah jumlah sampel kita untuk yang X1 atau minat belajar. Valid artinya adalah jumlahnya 30. Kemudian missing berarti nggak ada angka yang missing ya. Kemudian ini ada min rata-rata 117,13.
mediannya 120 dan modusnya 102. Kok ada huruf A di Ya, sini? apa itu, Dok? Huruf A ini bisa diabaikan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Artinya adalah apa namanya modusnya itu ada beberapa nilai. Ya, tapi kemudian si SPSS hanya akan menampilkan satu nilai modus yang paling rendah, ya. Itu. Jadi misalkan ada 30 data, 30 sampel nih. Ya nilai modusnya ternyata misalkan angka 90 ternyata ada 10, angka 80 juga ada 10, berarti kan ada lebih dari dua ya yang modusnya. Maka si SPSS akan menampilkan data yang paling rendah yaitu 80. Dalam hal ini contohnya adalah 102 gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah, nah ini ada muncul histogramnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, kalau mahasiswa bilang, Ibu kurvanya cantik ya, ini bagus ya emang ya. Karena kalau kita lihat juga kunci awal ya sebenarnya Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke uji prasyarat kita lihat dulu di sini nih. Sebenarnya kuncinya di sini nih. Nilai min, median, modus itu dalam kisaran yang tidak terlalu jauh. Maka dia dapat dikatakan data ini menyebarnya merata ya atau normal gitu ya. Karena kalau nilainya misalkan minnya 110 kemudian median yang 50 mungkin, kemudian modusnya 10 misalkan kan jauh banget Terlalu ya jauh ya, Dok, ya? yang terlalu jauh, maka bisa di apa namanya dibayangkan nanti hasilnya juga pasti akan tidak normal atau sebarannya tidak merata. Ya, Dok, boleh bertanya, Dok? silakan Pak. Ya, itu mengenai modus itu, Dok, tadi kan ada dua angka yang sering Hmm. tampil ya dalam frekuensinya. Misalkan tadi Dok bilang ada angka 90, kemudian angka 80 ya. Kenapa harus diambil yang paling terendah itu, Dok ya? Ada pengaruhnya tidak, Dok? Tidak ada pengaruhnya Pak. Nggak ada pengaruhnya karena memang SPSS hanya bisa menampilkan satu data ya sehingga dia memberikan A gitu ya. Ada beberapa muncul nih. Saya hanya mampu menampilkan yang satu saja yaitu nilai yang terendah. Ya. Ya, terima Itu kasih ya, banyak, Pak. Dok. Iya. Makanya dia dalam bank A. Ya. Oke ya. Nah, kalau sudah, nah ini Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk yang selanjutnya ya variabel 2 variabel X2 dan juga Y-nya. Oke. Atau ketiga-tiganya sekaligus. Kalau tiga-tiganya sekaligus maka akan muncul seperti ini tabelnya. Ya minat belajar, motivasi belajar dan kemampuan menulis cerpen. Apalagi di sini lah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, untuk yang nilai min, median modus itu cantik banget ya emang ini ya. Angka kisarannya di minnya atau rata-ratanya 19,03, median dan Bukan ya, modus sama. Dok? Iya, artinya memang di sini bisa kita lihat ya Wah, secara gamblang ya terlihat memang dia akan memberikan pengaruh ya sebenarnya ini. Ya, ini. Jadi kuncinya memang di sini. Tapi itu ini sih ya, maksud saya kalau kita sudah biasa melihat data mentah seperti ini, kita udah bisa meraba ke belakangnya itu seperti apa, ya. Nah ini adalah data apa namanya histogramnya dan poligonnya. Nah kemudian Bapak Ibu nanti jangan lupa disimpan hasilnya ya, hasil apa namanya output dari SPSS-nya dengan cara mengklik file, kemudian export, jangan save as, tapi export, kemudian pilih PDF, kemudian pilih penyimpanan. Oke, kemudian diokekan. Ya, itu ya. Bisa difahami? Gimana Pak Arif? kita mencoba Ada yang sudah mencoba membuka SPSS-nya? sudah ini Ada yang... lebih baik praktek lebih mudah. Data-datanya. Betul. Ya, sekarang kita prakteknya. Bapak Ibu silakan dibuka SPSS-nya. Yuk, sekalian ya. Iya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan yang ini ya SPS yang versi terakhir yang versi 30. Karena baru aja 6 apa belum nyampe 6 bulan yang lalu Mas versi 29 sekarang udah ini tampilnya. Cepet ya. Maaf, Bu. Ya, kenapa ini? Qadarullah saya rusak, laptopnya baru rusak kemarin, jadi belum bisa ngikutin langkah-langkahnya Hmm, buat SPSS-nya. ya, nggak apa-apa. Nanti
sekali. Tapi Ibu amatin aja ya, pelajari Oh ya. iya, Ya, ya silakan baik Ibu. disimak. Ya terima. Ya, sama-sama. Bapak Ibu udah buka SPSS-nya, dilihat. Udah. Sudah, Mem. Oke, di atas sudah ada tulisannya ya, itu ya ada file, edit, view, dan seterusnya ya. Sama ya. Sebenarnya juga Sama, Bu. versi mirip-mirip sih sebenarnya. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau yang tadi contohnya kalau yang SPSS, kalau Bapak Ibu download install dari yang link itu bisa versi 22 dan atau versi 25 ya. Dua kami itu. Dua-dua ya, oke. Itu data view, variable view itu adanya di sebelah kiri ya. Nah, ini ada di Tuh, di bagian bawah tengah, itu dokter ya. bagian paling tengah, di bawah ya. Kalau yang ini kan ada 29 dan 30 memang ada 3 tombol ya, overview, data view, dan variable view. Tapi Bapak Ibu abaikan saja. Kita lihat yang data view dan variable view di bagian bawah. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat yang variable data view. Tampilannya seperti ini ya. Ini ada variabel, variabel, variabel. Ya, nanti akan terisi secara otomatis kalau kita sudah mengisi yang variable view-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu klik yang variable view. Sudah? Ya, sudah dokter. Sudah. Nah sekarang kita lihat, kita isi yang nama. Name di bawah. Itu kita isikan variabel yang pertama kita adalah X1, variabel bebas yang pertama. Huruf besar, huruf kecil, Kemudian, dokter. terserah silakan Oh, Bapak. boleh ya. Iya, Ya. X2, kemudian, Satu. iya, kemudian Y. Sudah? Nah, ini kan semuanya akan terisi Ya, betul, otomatis ya? dokter. Numeriknya sudah Betul? terisi. Desimal dan seterusnya. Ya, nah, tapi itu kita abaikan yang type dan readnya ini, kita isi yang desimalnya, kita ubah. Kita nolkan Dikosongkan, dokter ya. semua. Iya. Ya, nolkan dan dikosongkan Pak, nol. Oh, nol ya, betul, dokter. Nol, Maaf. ya. Karena kan kita nggak ada, kalau Bapak Ibu udah buka Excel kan datanya bulat ya, nggak ada desimal di belakang. Kecuali nanti Bapak Ibu setelah memperoleh data ternyata ada angka desimalnya, ya tetapkan saja 2 angka di belakang atau 3 angka, silakan ya. Nah, kalau sudah lanjut ke kolom berikutnya ada label. Ada, Bu, dokter. Label itu dituliskan dengan apa sih nama dari X1? X1 kita kebetulan adalah minat belajar ya. Minat belajar. Minat belajar. Oke. X2-nya apa? Misalkan tadi yang motivasi. Misalnya nih ya, motivasi belajar. Kemudian Y-nya adalah kemampuan menulis cerpen misalnya. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, Dokter. sudah value missing kolom align ini abaikan, dia otomatis. Nah, tapi di bagian yang measure ini, maaf, Bapak Ibu pilih skala. Ini skala. Salah. Ya, karena nanti kalau misalkan di bagian apa namanya Bapak Ibu uji ANOVA, ANOVA itu kan ada 2x2 ya. Di dalam ANOVA ini kan ada bagian-bagian lagi, nanti dia akan pilihannya berbeda lagi ya. Sudah semuanya seperti ini? Sama? Bisa diikuti sampai sini? Sudah? Bisa. Oke, Yang aman ya. measure belum. Beda, dokter. Bagaimana ya measurement-nya, dokter? Itu diklik Pak. Itu ada 3 pilihan tuh, skala, ordinal, nominal. Kita pilih yang skala. Scale ya. Oke. Ya. Oke, sudah semuanya skala. Sudah, dokter. Nah, muncul kayak penggaris gitu ya. Oke. Betul. Nah, ini untuk yang variable view. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat lagi ke bawah, ada tombol di bawah. Bapak Ibu Data view. yang data view. Iya. Nah, sudah berubah ya data apa namanya kolom X2, data. ya X1, X2, Y, gitu dokter ya. Iya, betul. Variabel. Ini tampilannya sama? Bedanya nggak ada penggarisnya doang, Mem. Oh, nggak ada penggarisnya kok Iya. bisa. Di X1-nya, di samping X1-nya kan kalau punya Mem ada gambar penggarisnya. Kalau di dua-dua nggak ada. Oh, gitu. Oke, oke. Iya. Beli dulu ya, Bu dokter. Beli dulu penggarisnya. Ya. Baik, nah sudah. Nah, ini Bapak Ibu bisa isikan ya data ini secara manual. Oh, manual, Bu dokter ya? Bisa secara manual, bisa tidak, Pak. Ya. Oke, kalau manual klik seperti kita mengisi data di Excel kan, tinggal klik isi. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu kita copy paste saja. Karena kan Bapak Ibu tidak mungkin langsung mengisi di SPSS kan datanya banyak. Apalagi nanti kalau ada yang kesalahan dalam menulis mengisi data, itu akan merubah nilai. Nah, sekarang Bapak Ibu buka ininya, Excel-nya. Yang saya berikan di WA Group ada? Ada. Oke, silakan dibuka.
Sudah. Sudah. Nah, em, kita akan copy paste ya, Ya, Bapak Ibu. dari angka 98 Ya, mulai dari 98 sampai betul. 10. Jangan sampai ke atas-atasnya ya, jangan sampai nama-namanya. Nah, ini. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu buka tadi yang data view-nya, tinggal klik di sini, klik klik kanan, Paste. kemudian ya. Oke, muncul seperti ini. Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya? Sudah semua? Wah, Pak Tuhu ini luar biasa. Oke, sudah ya? Sudah. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke. Mantap. Oke, nah sekarang tinggal kita apa namanya menganalisis atau saya mau simpan dulu data ini ntar aja minggu depan saya mau ngolah misalnya nih lagi nggak mood ngolah data tinggal Bapak Ibu simpan ya klik file kemudian Bapak Ibu save as ya Bapak Ibu akan menyimpannya di mana dan beri nama apa silahkan ya tapi ingat jangan lupa untuk menulisnya di mana gitu ya nanti Bapak Ibu lupa lagi ya. Tetap dalam tampilan sudah ya sampai sini. Nah, sekarang dilanjut kita mau analisis. Nah, di sini kan di bagian atas ada file, edit dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu klik pilih yang analyze ini. Tinggal diklik, sudah. Kemudian muncul macam-macam ya. Nah, Ya. Bapak Ibu pilih yang deskriptif statistik karena kita memang mau melakukan ini sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Udah? Kemudian Sudah. muncul lagi pilihan banyak kan? Nah, Ya. Bapak pilih yang frekuensis yang paling atas. Klik. Nah, nanti akan muncul kolom seperti ini. Sama? Ya, sama. Oke. Nah, sekarang kita uji satu-satu dulu deh. Saya kayaknya mau X1. yang minat belajar dulu deh satu-satu. Di sini kan sudah ada warna biru ya, Pak? Ya, Ini betul. kita Warnanya kuning sih. oh Mem iya. saya ketinggalan, maaf. Oh, sampai di mana? Sampai di mana dulu Zara? Ketinggalan yang sebelum tabel ini setelah input data, terus habis itu mohon maaf, Mem. Analisa ya. Ke data Yang view. bagian Data atas view. Bu Zara, Analyze, bagian atas ada file dan sepertinya ya. Klik analyze. analyze, kemudian pilih deskriptif statistik. Oke, Kemudian pilih Frequencies. frekuensis yang paling atas. oke. Udah, klik Oh ya, muncul. oke, thank you, Mem. Sama-sama. Bapak Ibu yang lain juga sama? Sudah sampai sini? Ya, Bu Dokter sudah. Oke. Oh, Nah, warnanya sekarang beda ya. warnanya beda ya. Iya, Oke, betul. sekarang Bapak Ibu klik yang minat belajar. Sampai Minat belajar. Iya. warnanya berubah ya, warnanya berubah. Oke. Tinggal Iya. kita pindahkan ke kolom berikutnya. Kita klik panah yang biru tadi. Ini. Panah yang miring ini Bu Dokter ya. Ya, Iya. betul. Iya. Panahnya miring ya. Iya. Muncul di sebelahnya ya. Tadi kan sebelah Betul, kolomnya pindah. kosong ya. Sekarang pindah. Oke, Pindah ke kanan Bu sama Dokter. semua. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan klik OK kan, karena memang OK itu langsung berubah warnanya ya. Tapi kita klik dulu statistik yang paling atas, Statistik. tombol atas. Ya, sudah? Sudah Bu Dokter. Nah, ini ada banyak pilihan nih muncul. Tapi Mean, median. ya mean, ya median, modus, Mhm. ya kemudian standar deviasi yang bawah itu nilai minimum, nilai maksimum. Sudah sama? Terus Jadi standar ada deviasi. ya, Semuanya minimum. Bu Dokter ya untuk yang Jangan semua dispersion Pak, itu. jangan Oh, semua. Standar ya. deviasi Oh, minimum maksimum aja. saya Oke. nafsu nih Bu Dokter mau selesai. Iya. Kalau mau lengkap silakan Pak bisa ya. Oh iya. Kita hanya kita kira-kira butuh data apa sih? Ya, Oh, gitu aja sih. gitu. Ya. Berarti dipilah-pilah ya Bu Dokter ya sesuai yang Jadi kita ya butuhkan saja. kebutuhan saja ya. Nanti akan muncul macam-macam kita bingung sendiri. Asik Ya. juga ya Bu Dokter ya. Baru, Pak. Ini, Pak. Oke, sudah? Sudah sampai sini? Oke. Kita klik continue ya, Iya. Bapak Ibu. Udah Ada Bu langsung Dokter. continue? Ya, continue. Nah, sudah. Ini jangan langsung diokekan lagi, tapi Bapak Ibu lihat di bawah kalau apa namanya tombol Ya. statistik muncul charge. Kita klik yang Ya. charge-nya, sudah. Ya Bu Dokter ada Ini kan pasti Nah, otomatis muncul ya, none ya, bar tapi chart, klik bar yang chart. histogram. Klik Histogram. yang histogram, jangan lupa ini rata-rata, kok Bu saya nggak muncul garisnya hanya batang-batang saja, karena kita lupa mencentang yang show normal Show curve normal on curve. histogram. Ya, Sudah Bu Dokter. sudah, jangan Ini ya. lupa dicentang. Kemudian continue, sudah dia akan balik lagi ke awal, sudah. Kalau sudah kita klik OK. Siap ya Bapak Ibu? Oke.
Nah, muncul seperti ini. Sudah? Sama? Ini dok ya. Ada yang salah pencet kali ya. Muncul nggak? Muncul, Gimana? muncul, Muncul. Pak muncul, Tuhu muncul. 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 Muncul, oke. Cuman tampilannya lebih bagus punya ibu. Oh. Iyalah. Saya nggak muncul dok ya, malah minta di save ini dok ya. Ada yang salah mungkin ya. Oh, berarti mungkin ada yang salah, Pak. Itu tadi sudah continue belum ya? Continue, kemudian oke yang terakhir. Dia munculnya apa, Pak? Sebentar dok. Yang pertama frekuensi minat belajar, kemudian ada histogramnya juga muncul. Frekuensi muncul ini Bu Dokter ya. Ada Iya, betul. statistiknya. Nah, Data sel zero, minat sekarang belajar Bapak 2. Ibu, kita interpretasikan data ini. Nih kan, berarti jumlahnya berapa? Kalau misalkan nih saya berikan, ini ada tabel seperti ini. Tolong Bapak Ibu terjemahkan. Dari sini kita bisa menerjemahkan, oh ternyata jumlah sampel kita ada 30 benar ya. Kemudian missing kita nggak ada yang missing. Karena begini Bapak Ibu, bisa jadi ya data kita ada yang missing. Misalkan gini, variabel 1 ada 30 sampel, variabel 2 ternyata kita hilang datanya, hanya ada 28. Tapi variabel yang Y-nya ada 30. Nah, itu Bapak Ibu isikan saja. Nanti SPS akan membaca. Secara manual memang ada cara pengolahan data untuk yang missing tadi, tapi memang agak ribet ya. Tapi kalau SPS kan dia langsung mikir sendiri ya. Yang kita tinggal klik-klik aja ya. Nah, sekarang berarti Bapak nilai apa namanya rata-ratanya 117,13. 13 Bu Dokter. Mediannya Mediannya 120, 102, 102. Iya. Ya, A-nya ini kita abaikan saja ya. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya, jaraknya kan tidak terlalu jauh banget ya. Oke. Nah, sedangkan tabel yang ini adalah apa namanya data frekuensi, tabel frekuensi yang kemarin kita latihan manual itu, Pak. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini ada hasilnya. Kita nggak perlu mikir macam-macam lagi. Dia sekarang udah muncul seperti ini. Nah, kemudian ini ada histogramnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau mahasiswa menyebutnya cantik ya histogramnya gitu ya, karena cantik. Oke, nah ini. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah dapat data seperti ini, oh saya pengen apa namanya mengcopy yang tabel ini aja Bapak Ibu tinggal klik ya, di sini disorot, klik kanan, copy. Saya mau nyimpannya di Word misalkan. Saya buka Word-nya, kemudian tinggal copy. Tapi yang paste spesial ya Bapak Ibu ya, paste spesial, kemudian kita pilih yang PNG. Foto yang Nah, seperti ini. Ya, karena kalau Bapak Ibu hanya paste saja, maka dia bisa juga ya. Oh iya, bisa juga. Tapi dia di sini bisa dimain-mainkan kalau yang ini. Tapi kalau yang ini kan udah pas. Tergantung juga sih. Tadi saya coba ada yang pecah gitu ya. Nah, kemudian untuk gambar. Ya, kan. Nah, ini untuk gambar juga sama. Bapak Ibu tinggal copy, kemudian dipastekan. Ya. Oke, kita supaya tidak berubah sebenarnya. Ya, ini. Oke. Nah, atau Bapak Ibu bisa simpan semuanya dalam bentuk PDF. Kalau misalkan Bapak Ibu save as, maka membukanya di SPSS lagi. Misalkan saya tidak ingin membukanya di SPSS, maka Bapak Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu klik yang file, ada file di atas, kemudian Bapak Ibu klik export, ada ya, kemudian Bapak Ibu klik yang all visible. Ya, jangan selected atau all ya, tapi all visible sehingga kita bisa melihat semuanya. Kemudian pilih yang PDF ya, portable document format. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu mau nyimpannya di mana nih? Browse, misalkan di mana Bapak Ibu simpan, silahkan dipilih gitu ya. Tapi jangan lupa penyimpanannya ya Bapak Ibu ya. Karena ada yang Bu saya sudah nyimpan tapi kok nggak nemu gitu ya. Berarti emang lupa menyimpannya di mana. Nah, kalau sudah Bapak Ibu oke kan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu apa namanya? Buka kapanpun ya, tapi datanya dalam bentuk PDF ya. Oke. Ini ya kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya. Bisa diikuti? Ya, Bu Dokter. Oke. Nah, sekarang kita coba. Tadi kan hanya satu-satu ya. Sekarang kita coba
data ini sekaligus kita analisis ketiga variabelnya. Kita klik yang tadi ya, analyze, kemudian kita pilih deskriptif, kita pilih frekuensis, kemudian nah ini kan tinggal kita pindahkan tiganya, iya, di sini. Nah, nih. Jadi semua kolom frekuensi sudah terisi dengan variabel. Ya, tinggal dokter. Yang sebelah kiri kosong ya. Oke. Tinggal kita klik statistik karena tadi baru kita kerjakan maka centangnya masih ada, kita continue, kita cek yang chartnya gimana sudah sama, oke. Tinggal kita oke kan. Nah, langsung muncul ketiganya. Nah, ini yang ketiganya ya. Untuk minat belajar, motivasi belajar dan juga kemampuan menulis cerpen. Dan ini adalah histogramnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, insya Allah ini datanya udah memenuhi syarat ya untuk uji hipotesis. Ya. Ini ya, Bapak Ibu ya. Izin interupsi Ya. sebentar, Bu. Oh iya Pak. Tadi kan Ibu sampaikan untuk penyimpanan kan PDF ya, sementara yang di versi 22 ini adanya doc itu, dokumen berarti. Oh gitu Ya, ya. yang di all visible tapi munculnya belakangnya itu bukan PDF tapi doc, Nggak ada pilihan, RTF gitu. nggak ada pilihan PDF-nya ya Pak. Nggak ada. Kalau gitu silakan simpan di Word ya, Doc. Tapi Ya. kemudian nanti Save Bapak ulang Ibu ya, kan untuk ya save as ke dalam PDF. Oh, di 2 kali simpen gitu ya berarti Iya, ya. Ya, baik, makasih, Dok. sama-sama Pak. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti Ini ya? yang berikutnya sudah 3 ya Bu Dokter ya, minat Ya, belajar, betul. kemudian Langsung 3. ya Nah, ada motivasi dan motivasi kemampuan dan juga kemampuan menulis cerpen ya. Ya, Tapi itu sendiri-sendiri Bu Dokter ya, apa pelaporan histogramnya dan barnya? ya betul, betul Pak, masing-masing. Itu 3 ya. Iya, karena datanya kan masing-masing. Ya. Sudah, Bapak Ibu ada yang lost, ada yang ketinggalan? Ya, coba kami ulang-ulang Bu Dokter dengan Betul. teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan ini adalah langkah awal kalau Bapak Ibu sudah dapat data. Oke, jadi adalah karena kan data awal yang Bapak Ibu lakukan itu adalah melakukan analisis untuk statistik deskriptifnya. Kemudian baru uji prasyarat, baru ke uji hipotesis sesuai penelitian Bapak Ibu masing-masing ya, apakah regresi, analisis jalur, ataukah kalau eksperimen dia menggunakan ANOVA atau MANOVA gitu ya. Kita nanti mungkin yang lanjut minggu depan kita lanjut ke uji prasyarat dan regresinya ya. Sekarang kita pengenalan dulu Ini SPSS-nya. diulang ya Bu Dokter ya, Oke. sambil diingatkan kita. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, waktunya kan masih panjang ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ini apa namanya? Mengerti. Ya, di sini ada mana ya? Nah, nih. Kelihatan Bu Kelihatan? Dokter latihan soal diskusi statistik 1. Ya, betul latihan soal. Jadi data Excel yang tadi, yang data mentah tadi ya, Bapak Ibu simpan. Kemudian nanti kita akan gunakan untuk uji selanjutnya. Nah, tetapi di sini ada lagi pengujian dengan cara yang tadi yang sama, ya, tetapi dengan angka yang berbeda sesuai dengan NPM Bapak Ibu. Ya, di sini ada petunjuknya. Jadi gunakan 2 angka terakhir ya dari nomor NPM Bapak Ibu. Misalkan di sini angkanya ada yang terakhir itu adalah 03 ya, 03. Maka 32 ditambah A plus B. Ya, A-nya Bapak A-nya kan 3 ya. B-nya A-nya 0, B-nya 3. Maka 32 ditambah 0 ditambah 3. Jadi sama dengan 35. Atau misalkan ada yang NPM-nya belakangnya adalah 45. Jadi 32 ditambah 4 ditambah 5. Bukannya 32 ditambah 45 ya Bapak Ibu ya, bukan ya, tapi 1 angka per 1 angka ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti setiap Bapak Ibu pasti akan berbeda Ulang Bu Dokter, tadi tambah angkanya. 3, Ya. 4, 5 bagaimana? Iya, Mem, mohon maaf yang Oke. NPM-nya gimana ya? Sedikit bingung. Oke. Nah, nih NPM. Misalkan ini ada mahasiswa NPM belakangnya adalah 2 angka saja yang diperhatikan. Angka 2 angka ini ada 0 sama 3 ya. Jadi kan angka yang di Excel tuh misalkan ada 32 ya. Jadi 32 ditambah A ditambah B. A ini adalah yang 2 angka terakhir. Ya. Sedangkan B itu adalah angka terakhir. Berarti 32 ditambah 0 ditambah 3. Siap. Jadi sama dengan Bapak, sama dengan 35. Ya.
Jadi bukannya dua angka ini dijumlah dua angka ini kemudian dijumlah dengan 32 bukan. Karena ada yang keliru ya kemarin. Nah nih, misalkan di sini belakangnya ada dua ya, berarti ya nih ya, 4, Jadi 45 empat ya. dan Mbak. Berarti 32 ditambah 4 Empat, ditambah 5. empat Bukan satu ya. 32 ditambah 45 bukan. Ya. Bedakan ya. Jadi A plus B. A itu Jadi adalah 41 dua angka ya. terakhir Iya, maksudnya. ya, dan B itu adalah angka terakhirnya. Oke, Mem. Berarti dari semua data yang Mem kasih di Excel itu kita jumlahin dulu semuanya pakai NPM kita ya, Mem. Baru dimasukin ke SPS. Dari Betul. 98 sampai nomor 30 itu Sama yang kita jumlahin dengan NPM kita dulu ya, Mem. ya, betul. Jadi misalkan kita coba tadi ya. Tadi kan 98 berarti ditambah 0 ditambah 3. Berarti Iya. 101 ya. Kemudian dan seterusnya sampai 90 data ini. Oke. Ya. Nah, berarti kan Dokter, sebelum dilanjutkan, izin tanya. Tadi yang dianalisis kan kita tadi praktek hanya satu ya, X1 saja ya. Berarti nanti kalau misalkan karena ada X1, X2 sama Y tadi, tiga-tiganya dipindahkan dulu ya, baru iya, betul. dianalisis gitu Ya, ya. betul. Nah, jadi yang kita simpan tadi kan baru satu. Baru Kemudian satu. dari proses awal, kemudian di tengah proses tadi, analisis, deskriptif, kemudian statistik ya. Iya, iya. Kemudian tiga-tiganya dipindahkan dulu ya. Iya, betul, Pak. Ya baik-baik Ya, ya. jadi bisa Agak, satu, ya jadi X1, misalkan tadi kan kita contohnya X1 dulu ya, Pak. ya betul betul ya. X1, kemudian kita X2, kemudian, ya Iya yang iya iya. itu dipindahkan dulu ke kolom yang awalnya. Kemudian baru apa namanya Y-nya. Iya betul. Berarti yang X2-nya tadi dibalikin lagi, jadi hanya Oh dalam satu kolom hanya yang satu variabel. berarti. Ya, betul. Kalau kita mau satu-satu, Oh, silahkan. kalau Ya, tiga-tiga pun bisa ya itu ya. bisa, ya, Oh bisa. baik-baik ya, Jadi makasih. mana yang lebih simple gitu ya. Ya, Ya. Kalau misalkan ditanya hanya variabel satu saja, ya udah kita variabel satu saja. Tapi kalau kita ada pertanyaan tiga variabelnya, ya langsung tiga-tiganya bisa atau satu per satu bisa juga. Ya, baik, itu ya Pak makasih Tuhu ya. dokter. Ya, sama-sama. Gimana Bapak Ibu? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Ini masih Ibu, mudah saya mau ya. tanya, di Ya, di silakan. Mac saya datanya itu tidak terbaca, bukan datanya tapi penginstalannya itu tidak terbaca, tidak terdeteksi. Kayak gitu bagaimana Ibu? Jadi sampai saat ini saya tidak bisa menginstal di Mac-nya saya. Oh, gitu ya. Uh, Ibu yang M3. uh, sorry, yang apa? MacBook-nya macOS M3. M3 Iya, atau apa? iya, Ya, yang M3. Hmm. Kenapa ya? Gini. Ada beberapa teman memang yang di MacBook-nya dengan menggunakan link yang sudah diberikan memang pada nggak bisa ya. Nanti saya tanyakan ke Pak Hasbullah. Ya kayaknya memang di bagian crack-nya itu belum lengkap. Ya, nanti kan saya tanyakan dulu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu punya laptop yang lain yang ada Windows-nya, mungkin bisa dulu pakai yang Windows ya. Atau kalau mau tidak repot ya harus mengeluarkan uang sendiri. iya. Ya. Oke. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Mohon maaf ya Bu Atifah jadinya. Bapak Ibu kalau menanyain masalah install menginstal seperti ini, aduh jangan tanya ke saya. Saya awam banget. Saya kan tahunya tinggal make gitu ya. Sama Ibu dokter ya. Ya, kan tipe wanita seperti itu kan, tinggal nggak tahu apa. Oke, gimana? Ada lagi Bu Nurlina? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sementara enggak. Kok Oh, aku masih belum bisa? belum. Aku masih belum. Iya, aku lagi nyoba-nyoba install dulu. Oh gitu ya, ya baik. Ya, Bu gitu. Nurlina pakai apa? MacBook atau Windows itu? Windows. Cuma saya terkendalanya itu tiap mau itu lanjut, jadi selalu stuck di ini, Dok. Sebentar saya cek dulu. Minta lisensi kan? Nah, Oh setiap itu saya berarti coba Ibu balik lagi ke awal. Kayaknya Ibu itu deh ya, yang publik ya centangnya. Jangan yang publik Bu. Kalau yang publik memang dia minta lisensi. Kalau lisensi berarti Ibu harus berbayar. iya maksudnya kalau itu kan ini salahnya apa ya? Kata saya, apa saya salah? Ini udah berulang-ulang kali. Ya, pilihannya jangan yang publik Bu. Coba Ibu balik lagi ke awal deh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bantu Dari ya. awal. Di situ kan ada video petunjuknya ya. Oh, balik.
Nah, di saya itu munculnya beda, beda dok. Kenapa ya? Tidak ada. Nah, ntar saya harus remove dulu ini karena di awal tadi apa? Remove apa modify apa repair? Ini saya udah remove berulang Ya kali di nih. remove dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu ya. Yang sudah berhasil mendownload atau menginstal Nanti SPS ini. Nanti kita kerja bareng-bareng lagi ya, Ibu Nurlina. Iya. baik. Ya, kalau tidak salah ya teman-teman yang lain juga ada kendala di situ karena centangnya publik, jadi dia memang minta nomor lisensi. Sedangkan yang diberikan kan itu ya ID ya, apa nomor series number ya. Yes, number. Betul, Ya tinggal serial number. copy, ya tinggal di copy, masukkan ke sana. Itu kali ya Bu Nurlina. Teman-teman yang lain bisa dibantu ya Pak Toto ya, tolong ya. Ya, insya Allah kita nanti ada sesi khusus Bu Dokter dengan Pak Tugu khususnya nih yang memang teknologi Oh Coba iya, saya. lagi ya. Tapi insya Allah sudah, kalau saya pribadi yang memang dari nol sudah bisa mengikuti sekitar 70% gitu Bu Dokter. oke. Dan 30%-nya kita tambah bareng-bareng deh. Seperti Iya, itu. baik. Jadi memang nyaman sekali Bu Dokternya, kita sudah tampilannya sudah jadi, kemudian juga apa sih, cara penyajian datanya juga sudah cantik gitu. Bu Dokter, tadi kan datanya sudah cakep tuh angka-angkanya gitu. Oh, Bagaimana seandainya angkanya tidak baik gitu, kurang bagus dan tidak menjawab hipotesis kita gitu. Bisa nggak dalam tanda kutip kita bisa sih. berikan perlakuan gitu? Iya, diberikan pengakuan ya Pak. Ini sebenarnya pertanyaan semua mahasiswa, boleh nggak Bu kalau tidak berpengaruh? Sebenarnya begini, makanya di awal kan ada data deskriptif, data deskriptif statistik ya untuk melihat data kita itu udah benar atau belum ya. Lihat dari tadi ya Pak ya, nilai rata-ratanya, median dan modusnya. Kalau tidak terlalu jauh maka kita udah bisa meramal bahwa ini adalah masih dalam skala normal gitu ya. Tapi kalau berbeda sekali jauh banget ya, maka itu dapat dikatakan acak-acakan. Berarti kan standar deviasinya juga terlalu lebar Jauh, ya. betul, Maka betul. errornya besar, maka otomatis dia tidak akan menghasilkan sesuai dengan hipotesis kita. Sebenarnya yang namanya penelitian kan tidak harus berhasil ya Pak. Tapi di awal kita sudah pastikan bahwa variabel kita sudah tepat. Kadang ada variabel A tapi tidak cocok untuk yang Y-nya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Maka memang mereka tidak akan match ya, tidak akan memberikan hasil ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyebarkan kuesioner ke lapangan. Kemudian bagaimana instrumennya, sudah valid atau belum? Kalau misalkan belum valid, maka Bapak Ibu akan dilakukan uji coba. Uji cobanya seperti apa? Uji coba terbatas. Misalkan hanya pada 20 siswa dan 20 ini bukanlah siswa yang akan digunakan sebagai sampel Bapak Ibu. Bedakan ya. Karena ternyata itu juga akan berpengaruh terhadap hasil. Instrumen juga Ibu Dokter ya, supaya Betul. datanya sesuai yang kita harapkan. Betul. Nah, instrumennya itu Bapak Ibu bisa gunakan instrumen yang sudah memang ada di jurnal atau di tesis teman-teman Bapak Ibu sendiri ya, di kakak kelas ya, itu ada di perpustakaan, itu gunakan, tapi untuk Bapak Ibu kan tetap harus ada di modifikasi ya, jangan tidak plak ketik digunakan gitu. Nah, kalau semuanya itu sudah dilakukan dengan baik, biasanya nanti datanya itu tidak terlalu errornya itu tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata tetap kok ada masalah ya, kok aneh ya, berarti kan kita tidak meragukan variabel kita, meragukan instrumen kita. Nah, gini caranya, seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi ini off the record ya Bapak Ibu. Bapak Ya. Ibu tetap harus punya data cadangan. Itu, misalkan sampelnya ada 250, maka Bapak Ibu mungkin ada 20 sampel cadangan. Ya, tapi jangan keluar kemana-mana. Karena Kurang ini yang Bu Dokter sebutkan di pertemuan sebelumnya Bu Dokter ya, data cadangan ini ya, ya. karena begini Pak, kan begini, Maksud kita kan nggak tahu ya situasi di lapangan seperti apa, psikologis si siswa itu seperti apa gitu ya. Nah itu untuk menghindari hal yang faktor X yang tidak kita bisa kendalikan. Ya kan namanya juga kuesioner, apalagi kuesioner kan. Kita menyebarkan angket ya, yang penting isi-isi aja gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang sungguh-sungguh mengisinya, ada yang tinggal isi-isi aja ya. Itu kali ya Pak Toto ya dan teman-teman untuk mengantisipasinya ya. Oke, tapi jangan diekspos kemana-mana gitu ya. Oke, ya Bapak Ibu. Oke, cukup. Ada lagi. Nah, tapi tadi Pak Toto kita balik lagi. ya Bu Dokter. Kan di awal udah bagus nih ya tadi ya antara
mean, kemudian median modus Betul, tidak modus. jadi masalah. Tapi kemudian pas kita uji hipotesis, ternyata yang X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Tapi X2 berpengaruh terhadap Y. Itu bisa saja terjadi. Ya, itu nggak apa, itu tidak jadi masalah. Asal di awal memang data kita udah benar, ya, udah benar dulu. Ya, makanya ada uji apa namanya deskriptif ya statistiknya. Ya, oke, Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini baru kita lihat apa menguji apa namanya persyaratannya untuk uji regresi atau analisis jalur atau ANOVA nanti akan berbeda. Ya, nanti minggu depan mungkin ya kita akan. Untuk dokter satu-satu itu dokter ya. Ya, betul. Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Oh ya, saya izin buat ini dulu ya. Apa namanya? Ada sih dokter. Ya, takutnya nanti terlewat. Masuk semua seperti 22 masuk Ada semuanya. semua. Masuk semua ya? Hadir Ada semua. semua. Oke, alhamdulillah. Berarti saya tinggal centang. Mencentangnya gampang. Tapi di sini sudah ada yang membuka LMS ya, ada 6. Belum buka saya. Ya, oke. Nah, berarti hadir semua. Ya, Izin bertanya, Prof. ya silakan Pak. Ya, terkait dengan data error. Dan Oh ya, Pak. dikatakan error itu karena apa? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Kemudian bagaimana mengantisipasinya, Prof? Mohon arahan. Terima kasih. Data error ya Pak. Mm-mm. Berarti kan standar deviasinya atau biasa kita menulisnya itu SD atau SE ya, standar deviasi atau standar error itu besar banget dan biasanya melebihi dari nilai yang rata-rata. Dari nilai rata-rata. Nah, itu kelihatan. Jadi apakah memang perlakuan di lapangan tidak sesuai? Itu. Apakah kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan instrumennya tidak sesuai dengan variabel yang kita gunakan? Apakah pengambilan datanya sudah sesuai? Artinya memang kuesionernya ditujukan untuk misalkan Bapak Ibu menggunakan kuesioner. Kuesionernya ditujukan kepada siapa? Sesuai tidak? Misalkan Bapak Ibu melakukan kuesioner untuk kelas 7 misalkan, karena materinya ada di kelas 7. Tapi ternyata di sana ada juga yang kelas atas atau kelas 8 gitu misalnya. Ya. Itu juga akan berpengaruh. Maka pastikan dulu siapa audiensnya. Ya. Itu ya Pak Arif ya. Jadi memang di awal tuh sudah pastikan apa namanya semua aspeknya sebelum kita mengambil data di lapangan. Untuk mengantisipasi error tadi ya supaya tidak tinggi. Ya. Itu ya Pak Arif ya. Tapi kalau kita sudah yakin semuanya sudah benar, ternyata memang apa namanya error ya ternyata tidak berpengaruh ya memang variabel yang kita gunakan tidak berpengaruh gitu. Misalkan kita ingin melakukan apa namanya penggunaan komputer misalkan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Misalkan gini, Bapak Ibu bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi apa? Aplikasi tertentu misalkannya yang terkait dengan bahasa Inggris. Misalkan apa untuk yang listening misalkan. Aplikasi listening untuk meningkatkan apa namanya pemahaman bahasa Inggris siswa. Berarti kan dia punya aplikasinya ya, aplikasinya online. Tapi kemudian Bapak Ibu melakukannya di daerah terpencil. Kira-kira berpengaruh tidak? Enggak. Baru Bu Dokter Iya. karena fasilitasnya tidak mendukung ya. Benar. Nah, itu dia tadi, Pak. Bisa jadi dia tidak berpengaruh. Kenapa? Kita kaji. Oh, ternyata memang salah satunya adalah faktor X yang tidak kita perhitungkan. Nah, makanya itu harus betul-betul diperhatikan. Itu ya, Pak. Ya. Atau kadang mahasiswa ingin menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran A. Bu, saya ingin menggunakan model pembelajaran ini. Oke, silakan. Tetapi pastikan model pembelajaran itu sudah pernah diterapkan belum di sekolahnya. Kalau belum ya pasti tidak akan berpengaruh gitu ya. Itu juga harus dipastikan. Ya, kecuali kalau memang mau eksperimen, berarti kan kalau misalkan mau survei, berarti kan pastikan bahwa itu sudah diterapkan di sekolah. Ya, itu kali ya Pak Arif ya. Jadi memang harus diperhatikan betul variabelnya, kemudian bagaimana audiensnya. Ya, dan juga instrumennya kalau Bapak Ibu menggunakan survei. Ya, bisa difahami ya Bapak Ibu, Pak Arif? Iya, Prof.
Satu lagi Prof, tadi kan X1, X2 dan X2, X1 misalnya 98, X2 97. Itu angka 98, 97, 104 itu dari mana Prof? Mohon izin. Oh, iya. Itu dari lapangan, Pak. Jadi kita habis Jumlah yang disurvei. Iya, bukan jumlah yang disurvei, hasil surveinya. Hasilnya ya. Iya, heeh. Eh, Itu contoh saja ya, Pak, misalnya. oh, bukan jumlah siswa yang menjawab pertanyaan Bukan. kita. Jumlahnya kan 30 tadi, Pak. Oh iya iya iya. Jumlahnya 30. Oh iya. Itu kan contoh ya, contoh hasil untuk X1, X2 dan Sementara kita harus berapa minimal sampelnya, Prof? minimal sampel tuh kan ini Pak. Jadi Bapak itu kan harus punya populasi ya, bukan sampel dulu. Kita lihat dulu populasi. Kalau aturan di Unindra itu Bapak Ibu minimal 2 sekolah, kemudian populasinya minimal 500. 400. 500. Dari 500 itu nanti Bapak Ibu baru tarik sampel. Aturan sampelnya seperti apa? Ada banyak ya teori untuk mengambil sampel. Silakan menggunakan teori apa saja. Nanti mungkin terakhir akan saya beritahu saya kasih apa namanya PPT-nya kalau Bapak Ibu ingin. Ya, ada beberapa cara penarikan sampel dari suatu populasi. Tapi kalau teman-teman tuh yang paling gampang tuh pakai Ari Kunto ya, antara 15 sampai 25%. Terus saya pakai ini aja Bu, yang gampang. Jadi dari 500 tinggal dikalikan 15%, berapa sampelnya? Itu minimal ya. Itu. Itu kali Pak Arif ya, tapi pastikan dulu adalah jumlah populasinya 500. Tapi gini, kalau misalkan variabel Bapak Ibu bisa diterapkan untuk semua, misalkan di SMP ya, tingkat SMP, kan minimal Bapak Ibu di tingkat SMP ya kalau mau penelitian di lapangan, penelitian kuantitatif ini. Kalau misalkan Bapak Ibu variabelnya hanya bisa diterapkan pada kelas 7, maka populasinya juga kelas 7. Jangan dicampur ada kelas 8-nya, ada kelas 9-nya, itu tidak bisa. Kecuali variabel Bapak Ibu itu bisa diterapkan untuk semua levelnya, baik itu kelas 7, 8, atau 9, itu nggak jadi masalah. Ya. Jadi kalau misalkan variabel itu hanya bisa diterapkan di kelas 7, maka di sekolah 1, sekolah 2 ada berapa tuh jumlahnya? Pas nggak 500 populasi. Tapi kalau kurang dari 500 ya berarti Bapak Ibu harus nambah 1 sekolah lagi biar lebih dari atau pas 500 ya itu. Oh, 500 itu dari 2 sekolah ya, Prof? Minimal, iya, minimal 2 sekolah. Oh, bukan 1 sekolah 500, sekolah Bukan, berikutnya 500, jumlah. bukan begitu. Iya. Oh ya, baik. Kalau kita ambil sampel di sekolah tempat kita mengajar sendiri boleh, Prof? Boleh, silakan Pak. Oh, Itu iya. mungkin lebih mudah koordinasinya ya. Baik. Iya. Terima kasih, Prof. Berarti kan nambah 1 sekolah lagi ya Pak ya. Tapi ingat Iya. ya Bapak Ibu ya jangan level SD. Minimal SMP. SMP-nya harus negeri atau boleh swasta? Satu negeri, satu swasta, atau negeri Oh, dua-duanya? negeri atau swasta silakan. Tapi gini Pak, Ya. levelnya sama. Nah itu dia. Itu juga akan mempengaruhi Oke nih. data kita. Kalau misalkan Bapak menggunakan nih, misalkan Pak Arif ya ngambil SMP negeri sama SMP swasta, itu kan pasti kan proses pembelajaran mungkin akan ada berbeda ya. Nah itu nanti errornya pasti akan besar, nanti akan berpengaruh terhadap apa data kita. Oke. Nah oleh karena itu nanti kalau Pak Arif misalkan menggunakan SMP negeri, maka semuanya harus sama levelnya negeri. Kalau swasta ya swasta semua. Kalau misalkan MTS, MTS semua. Ya jangan satu swasta, satu negeri, kemudian ada lagi nambah MTS, jangan. Ya, karena kan proses pembelajarannya juga akan berbeda, kemudian pendekatannya juga akan berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Nanti gapnya jarak apa besar, errornya besar, ya nanti akan berpengaruh terhadap data di awal, ya. Itu kali ya, Pak Arif dan teman-teman semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya gambaran ya, oh nanti saya mau kuantitatif, maka pastikan sekolahnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya sekolah, ya tinggal nanti nambah sekolah. Ya, tapi ingat Bapak Ibu jangan di SD, ya minimal SMP. Swasta mau negeri silahkan, tapi keduanya harus sama negeri atau swasta. Jangan lupa, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Udah ya? Eh, Oke. Saya ingatkan kembali, tadi kalau sudah dapat data, kan tadi kan tugas tadi ya, ada tugas, kemudian Bapak Ibu mengolahnya.
ya Excelnya tuh di save as ya, artinya jangan Excel yang awal kemudian Bapak Ibu ubah datanya, karena yang apa data mentah di Excel yang di awal itu tetap kita akan gunakan untuk selanjutnya. Jadi Bapak Ibu save as, gunakan apa namanya data yang baru ya untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian kalau sudah keluar output SPSS-nya, Bapak Ibu klik file, kemudian diekspor, kemudian pilih kalau misalkan ada pilihan PDF, PDF, kalau enggak Word, Word ya seperti Pak Tuhu tadi, kemudian baru di save as ke PDF, dan itu yang Bapak Ibu upload di laman penugasan apa namanya LMS ya. Jadi nanti penugasannya jangan Bapak Ibu japri atau lewat email ya Bapak Ibu ya, karena itu tidak akan terekam oleh sistem ya penugasan Bapak Ibu ya. Oke, ini tugasnya sampai Sabtu minggu depan jam 23.59. Tapi kalau misalkan kan masih ada waktu panjang ya, silakan Bapak Ibu kerjakan sekarang. Kalau bisa kumpulkan sekarang karena ada beberapa yang sudah yang banyak mengumpulkannya. Ya. Oke, bisa dilanjut untuk pengerjaan tugasnya. Tidak ada kendala ya? Insya Allah tidak ada. Ya. Kalau misalkan untuk teman-teman yang belum bisa menginstalnya, ya nggak apa-apa. Nanti sambil berjalan, kan masih ada waktu ya, 1 minggu. Saya belum bisa install, Prof. Oh Pak Arif, kenapa Ya. Pak kendalanya? Tadi kendalanya sama karena saya pakai MacBook, jadi Oh, oke, oke, oke. Nggak ada yang lain ya Pak? Maksudnya ada nggak ada. tapi di kantor. Oh, Kalau oke. dipakai komputer kantor. Oh iya, iya. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang menggunakan MacBook. Izin, kalau yang penugasan tadi di mana ya? Ini penyimpanan penugasan tadi yang Penugasan ini ada di LMS. Bapak Ibu LMS. sudah membuka belum ya? Atau Ini saya? baru saya buka nih. Oke. Oh, yang assignment nih, latihan soal Iya, deskriptif. betul. Oke, baik, baik, baik. Sudah Oh iya, ya, sudah ada. terbuka belum Pak? Sudah ada. Oke. Saya sudah Makasih, Dok. bukanya dari pagi tadi ya. Ya. Sama-sama. Jadi Ingat ke sana ya. kita pakai Iya, silakan Ibu. kita pakai notebook Bu untuk diinstal. Harus Bu pakai. sana. Oh iya. Soalnya saya pakai notebook nih Bu. Kenapa? Gimana Bu Hasana? Jadi SPSS ini apa harus diinstal pakai laptop? Tidak bisa pakai notebook. Iya, untuk saat ini mungkin yang link yang buat MacBook ada masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Hasbullah. Untuk saat ini memang kalau saya lihat yang paling mudah pakai yang Windows itu ya. Jadi kalau misalkan Bu Hasana punya laptop lain ya selain yang apa MacBook yang ada Windows yang untuk Windows, silakan saja. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Hasbullah. Kalau saya lihat linknya memang di bagian crack itu ada yang missing di sana ya. Kalau yang Windows kan lengkap ya banyak pilihan banyak itunya instruksinya gitu. Jadi didesain buat Windows itu friendly-nya ya Bu ya. Iya, betul. Mem, mohon maaf, untuk pengumpulan tugas tadi di mana Mem? Kok punya saya nggak bisa diklik ya? Cuma Oh, di bagian ini? di Eh, LMS kan Mem? iya, di Di LMS. profil statistika, terus apa Mem? Quiz. Bukan quiz, itu ada assignment. Assignment, kok punya saya nggak ada ya Mem? Nah, Cuma ada coba presensi, serta RPS, kelompok kolaborasi, kuis, sama forum. di minggu keempat, Ibu udah buka minggu keempat? Oh, di RPS berarti ya Mem? Ya, coba. Saya, Oke, saya, oke. saya tidak tahu tampilan untuk mahasiswa seperti apa. Oh gitu, oke, oke. Ya. Oke, saya Kalau coba Pak ya Tuhu Mem. gimana? Udah ada tombol. Gimana Pak Tuhu? Di RPS-nya Pak Tuhu? Ada di Iya, pertemuan LMS. keempat ya sepertinya ada itu latihan soal definisi statistik 1 Iya. silakan dibuka 3 jam yang lalu ya Bu Dokter. Iya, betul. 3 jam yang lalu Tapi diupload. udah Oh, masukin sih ke grup. halo. Dokter, Iya, iya Pak. izin tanya lagi ya. Oh ya, silakan Pak. Di sini kan ada petunjuknya tadi sudah disampaikan dan di sini ada bentuk Excel yang harus di-download. Kemudian Hah? rumus yang diberikan ini berarti untuk penambahan setiap angka yang ada di download itu, betul nggak?
Ya, betul, betul. Oke, baik, baik. Makasih. Tapi mungkin ada kesalahan penulisan ya, itu 2 angka bukan 3 angka ya. Iya. Ya, 2 angka. Oke, kalau misalkan yang Excel yang tidak bisa di-download, gunakan yang data tadi ya, Excel yang tadi kita Baik. gunakan. Ya, oke. Bu Nurlina, tadi ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada, Dok. Oh, oke, baik. Ya. Dok, izin bertanya, Oh ya, silakan Bu Putri. untuk mengenai nanti ketika data tesis untuk sekolah, kan 2 sekolah dengan populasi 500 begitu ya, Bu. Betul, minimal. Kemudian Ya. apakah bisa satu kecamatan atau harus beda kecamatan, Dok? Oh ya, Terima kasih. baik, baik sama-sama Ibu. Nah, untuk lokasi sekolah itu silakan satu kecamatan nggak jadi masalah. Ya, kayaknya mungkin lebih mudah ya kalau satu kecamatan. Jadi Ibu nggak warawiri sana, apalagi beda provinsi kan lumayan. Ya, jadi yang sudah ada itu adalah dalam satu wilayah. Misalkan di Parung Panjang, daerah Kabupaten Bogor ya itu kan ya ada 2 di sana sekolahnya. Daerah situ atau ada yang juga di Bekasi, 2 sekolah di Bekasi atau Jakarta Timur di Jakarta Timur atau nulisnya Jakarta tapi dia menulisnya ada satu di Jakarta Timur, ada satu di Jakarta Selatan, misalkan nggak jadi masalah ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya itu adalah kalau jarak itu tergantung kesanggupan Bapak Ibu kan. Walaupun beda provinsi sih sebenarnya nggak jadi masalah ya. Tapi kan itu kesanggupannya kembali lagi kepada waktu dan biaya. Prof, Ya, di sekolah saya kelas 8 aja ada oh iya 500, betul. 500 Kelas gitu satu. lah. Boleh nggak satu sekolah, kan terpenuhi itu jumlah Iya, betul. 500-nya. Boleh nggak? Atau harus 2 sekolah? Mohon arahan. Ya, baik Pak Arief dan Bapak Ibu semua, ketentuan Unindra itu adalah populasi minimal 500 dan minimal 2 sekolah. Jadi walaupun satu sekolah sudah terpenuhi, tetap harus nambah satu sekolah lagi ya Pak Arief ya. Iya. Pak Arief, Kalau nanti untuk saya jumlahnya, nebeng ya. pembagiannya ada ketentuan tidak, Prof? Boleh, boleh. Ya, Oh, sekolah saya ya. ya, tunggu. Kemarin juga banyak tuh teman-teman Boleh yang nebeng. ke sekolah saya ngajuin Luar biasa, sudah ada tempat karena sekolah. dekat di sini Bekasi. Dari populasi tadi, Ya Pak Tuhu? tadi kan populasinya 500. Apakah Iya. ada ketentuan misalkan terbagi misalkan dua sekolah harus setengah-setengah atau 200-300 atau 150-350? Iya. Apakah ada ketentuan lainnya seperti itu? Oke, Terima kasih. baik. Bapak Ibu, kalau misalkan 2 sekolah nih Pak Tuhu ya, tadi apa Ya, 2 sekolah, apakah 50% ya atau bagaimana? ya. Itu kembali lagi kepada pembimbing ya Bapak Ibu ya. Oh, gitu ya. Kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, beda-beda gitu ya antar sekolah. Karena kan kita nggak tahu ya ketemu sekolahnya itu seperti apa, gitu ya. Karena kan Bapak Ibu kan pasti kalau mencari sekolah kan mencari sekolah yang Bapak Ibu kenal, mungkin ya. Kemudian Bapak Ibu yang menganggap bisa koordinasi dengan baik kan gitu ya. Kan kita tidak bisa memaksakan. Tapi ada juga pemimpin yang pinginnya itu hampir 50%. Nggak boleh 70% di sini, 30% di situ, gitu. Atau bahkan ada yang 90% satu sekolah, 10% di sekolah yang lain. Tuh ada juga yang tidak mau, gitu ya. Jadi harus 50%. Jadi tergantung lagi kepada pembimbingnya. Baik, Ya, terima kasih. dulu ya. Mohon interupsi Bu Profesor, boleh ya? Oh iya. Ya, Bu Profesor, kalau di tempat saya agak beda kasusnya begitu. Saya kan di kampus Bu Dokter. Ya, Itu betul. ada beberapa fakultas. Misalkan saya handle bahasa Inggris di 4 fakultas itu. Misalkan Iya. di Fakultas Hukum sudah ada 500 siswa. Kemudian di Fakultas Ekonomi juga 500 siswa. Saya perlu 2 universitas atau per fakultas saja Bu Dokter Nah, untuk kalau untuk tingkat populasinya. universitas, ya. Saya belum tahu ya Pak Toto ya, apa diizinkan atau tidak. Tapi kalau Suaranya, setahu saya harus di sekolah Pak Toto. Oh iya. Halo? Ya, halo Koneksinya. Bu Dokter. Oke. Sudah. Terdengar nggak? Iya. Agak Setahu putus. saya untuk saat ini diberikan izin itu. Setahu saya untuk saat ini baru diizinkan untuk melakukan penelitian di sekolah. Sekolah Ya. itu. Tapi nanti tergantung diskusi dengan pembimbingnya ya.
apakah disetujui untuk pada tingkat universitas. Ya. Terima kasih Bu Dokter. Oke, sama-sama. Apalagi tadi apa namanya programnya beda, yang satu ekonomi, yang satu apa itu tadi, Pak Toto Tapi bilang. sama pembelajaran bahasa Inggris Bu Dokter. Karena sifatnya dia Oke, general ya. oke. Terima kasih Bu Dokter. Iya. Ada lagi, Bapak Ibu? Kan nanti tinggal misalkan gini, kalau misalkan di sekolah yang satu 250, di sekolah yang dua 250 misalkan ya, kalau pas yang 50-50 ini dan bagus gitu angkanya. Nanti kan tinggal nih 250 kita ngambil sampel di sini berapa, ngambil sampel di sekolah lain berapa, 200, maka tinggal berapa kita ngambil sampel di sekolah yang pertama, di sekolah yang kedua seperti apa. Ya, nanti berdasarkan rumusnya masing-masing. Ya. Itu populasi ya Bapak Ibu yang minimal 500 bukan sampel. Kalau sampel kebayang ya. Tapi Kalau dari 15% 500 sampel. ya Bu Dokter ya, sampai 25%. Ya, betul. Kalau Bapak menggunakan Ari Ya, Untung. betul. Terima kasih. Teman-teman sih biasanya menggunakan itu yang paling mudah. Hanya karena kalau yang lain kan harus memasukkan rumus-rumus ya. Ada rumusnya. Ya. Oke. Atau ada juga menggunakan tabel ya. Tergantung nanti menggunakan pilihannya. Tapi ada kalau ditanya kenapa menggunakan ini, ada apa ada landasannya, kita bisa menjawab. Ya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Untuk teman-teman yang menggunakan MacBook, saya mohon maaf ya belum bisa membantu. Nanti kan saya apa namanya hubungi Pak Hasbullah yang terkait dengan ini. Oke. Tidak ada? Terima kasih Bu Dokter. Ya, cukup ya. Nah, ini masih ada spare waktunya. Tinggal Bapak Ibu lanjut penugasan tadi ya, tinggal dilanjutkan atau silakan Bapak Ibu berdiskusi dalam Diskusi satu dulu kelas. aja ya. Ya. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya cukupkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, hari ini tetap sehat, tetap semangat ya, Bapak Amin. Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tetap bahagia Bu Dokter. Ya, jangan lupa bahagia, betul. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof.